Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita dengan cara senantiasa mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menghindari segala larangan-larangannya. Salawat serta salam tetap kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir kiamat. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Ayat ini jelas mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai hambanya untuk senantiasa berusaha mensejahterakan kehidupan kita, serta kelak ketika kita meninggal tidak meninggalkan kesusahan bagi anak keturunan kita. Salah satu usaha yang diajarkan serta dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdagang. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang yang berada serta memiliki keluarga yang besar yang harus diberi nafkah, Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekkah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk di antara modal dari seorang pengusaha kaya raya, yakni Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dan ketika berusia 40 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pengusaha yang fasih ikom. Adapun berdagang ala Rasulullah yang harus kita teladani, yakni pertama, menjunjung tinggi kejujuran, kedua, mengandalkan komunikasi yang baik, ketiga, menggunakan prinsip bekerja adalah ibadah, keempat, membangun jaringan yang luas, kelima, tidak banyak bersumpah dan menipu, keenam, menjaga penampilan. Jika kita teladani bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, insya Allah bisnis kita di samping dia sebagai wadah untuk mencari rezeki, dia juga bisa menjadi ladang keberkahan bagi kita biiznillah. Begitu juga teladan berdagang atau berbisnis juga ada pada diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada masanya di Kampung Kauman Yogyakarta memang banyak kisah menarik sekaligus menggugah di awal tahun 1090-an. Sebagian besar pemuka Islam abdi dalam bidang keagamaan Keraton Yogyakarta yang tinggal di Kampung Kauman juga menyempatkan diri membuka usaha batik. Mereka memproduksi atau menjual batik. Di antara yang bisa disebut aktif di dua kegiatan itu, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pemuka agama sebagai khotib amin di Masjid Gede Keraton Yogyakarta, juga seorang pedagang batik. Bagi Ahmad Dahlan, posisi keagamaannya termasuk setelah mendirikan Muhammadiyah pada 1912 tak membuat aktivitas berdagang batik yang dijalaninya menjadi kendor.
Dari dua teladan ini harus bisa menggugah gairah generasi muda agar senantiasa berusaha. Berdagang sedari belia tidak hanya berpangku tangan menjadi beban di tengah-tengah umat, sehingga harta yang kita usahakan bisa kita manfaatkan sebagai jembatan menuju ke surga. Serta ketika meninggal, kita tidak meninggalkan beban kesusahan untuk generasi anak dan keturunan kita. Kita tinggalkan ilmu berdagang dan berbisnis kepada mereka, sehingga dengan ini semoga menjadi amal jariah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.